Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade, Angga, Angel, Alvina, Elizabeth, dan saya Dita Ramadhani. Kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang atau aspek ideologi dan politik. Saya Dewi Ramadhani akan menjelaskan dampak positif perkembangan iptek di bidang atau aspek politik. 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, kerjasama antar negara jadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, memperluas dan meningkatkan hubungan atau kerjasama internasional. Yang keenam, partisipasi aktif dalam percaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. 7. Adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. 8. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Yang kesembilan, timbullah kelas menengah baru, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Dan yang ke-10, proses regenerasi kepemimpinan sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Dampak negatif perkembangan iptek di bidang atau aspek politik. Yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Yang ketiga, internasional selalu mengarah kepada persekongkolan. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Dan yang kelima, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 6. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 7. Timbulnya gelombang demokratisasi. 8. Adanya ancaman desintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 10. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dampak positif perkembangan iptek di bidang aspek ideologi. 1. Membuat pemahaman dan pengalaman ideologi Pancasila selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Dapat mencontoh suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa. 3. Dapat mengetahui berbagai ideologi dari negara lain. 4. Dengan membandingkan ideologi negara kita dengan negara lain akan diketahui mana ideologi yang lebih baik. 5. Bila ideologi negara kita masih belum cukup baik, dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. Dampak negatif perkembangan iptek di bidang ideologi. Pada sila pertama, dampak negatifnya yaitu terkadang iptek khususnya dunia maya menjadi akses untuk menyebarkan doktrin sesat, di mana mengajak para penggunanya untuk mengikuti ajaran sesat tersebut, sehingga dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Pada sila kedua, yaitu seseorang dapat saling menghujat satu sama lain melalui media yang diciptakan melalui teknologi informasi tersebut. Pada sila ketiga, mengandung hal-hal yang berbau sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Pada sila keempat, tidak dapat menjamin masyarakat dapat berpendapat sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir pada sila kelima, sebelum semua warga Indonesia merasakan kemajuan iptek antara warga kota maupun warga pelosok, sehingga terjadi adanya ketimpangan di dalamnya. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki pengaruh yang sangat kuat, termasuk juga dalam bidang ideologi dan politik. Terdapat banyak manfaat
yaitu dampak positif yang dapat diambil dari perkembangan iptek guna membantu masyarakat dalam hal politik dan membantu pemerintah untuk meningkatkan lagi ideologi Indonesia. Namun, dampak negatif dari teknologi tidak kalah banyak. Hanya bagaimana kita dapat mengontrol dan menghindarinya saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.